Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya dan nikmatnya berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berbagi ilmu dengan tema. Kali ini kita akan berbagi ilmu dengan tema ruang lingkup usul at-tarbiyah. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang masih tetap yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi sedikit ilmu tentang pengertian usul at-tarbiyah. Usul at-tarbiyah berasal terdapat dua kata, yakni usul dan at-tarbiyah, di mana masing-masing kata tersebut memiliki arti. Yang pertama usul, yang artinya adalah landasan, dasar atau pokok. Kemudian at-tarbiyah adalah artinya pendidikan atau pendidikan Islam. Jadi bisa disimpulkan usul at-tarbiyah adalah landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Istilah tarbiyah telah banyak digunakan dalam pendidikan Islam. Para ulama mengartikan sebagai proses penumbuhan atau pengembangan satu demi satu tahap sehingga mencapai titik kesempurnaan. Mengutip buku Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran, karya Profesor Dr. Haji Abuddin Nata, nama ulama yang secara khusus mempelajari tarbiyah diantaranya adalah Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Al-Azraq, Ibnu Jam'ah, dan lain-lain. Mereka melalui pemikirannya, para ulama tersebut meyakini bahwa asas paling hakiki dalam mempelajari tarbiyah adalah mencapai ridha Allah. Itu yang utama. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali basyarin ayyutiyahumllahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, tidak wajar atau tidaklah mungkin bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dalam bahasa Arab, tarbiyah berasal dari dua kata, yaitu rabba, yarbu. Dalam bahasa Arab, tarbiyah berasal dari kata rabba, yarbu, yang artinya bertambah dan berkembang. Menurut Imam Al-Baidawi, Rab merupakan sebutan yang bermakna tarbiyah, yaitu menyampaikan sesuatu sampai menuju titik kesempurnaan. Dalam hadis juga disebutkan, hadis riwayat Hakim, mana hala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasan, yang artinya tiada satu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Jadi intinya sebagai orang tua kita harus mendidik, kita adalah guru pertama bagi anak-anak kita terutama. At-tarbiyah memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah menjaga fitrah dan memeliharanya, kemudian mengembangkan potensinya dan mempersiapkannya, mengarahkan fitrah dan potensi kepada kebaikan dan kesempurnaannya, bersifat gradual dalam pelaksanaannya.
Fungsi dan tujuan ushul at-tarbiyah. Yang pertama adalah sebagai rujukan penyusunan ilmu-ilmu pendidikan Islam. Jadi usul at-tarbiyah itu memiliki fungsi, ia adalah sebagai rujukan yang pertama, sebagai rujukan penyusunan ilmu-ilmu pendidikan Islam, kemudian sebagai pengembang ilmu pendidikan Islam. Sedangkan tujuan at-tarbiyah yang pertama adalah pembentukan akidah selain dasar dari ilmu pendidikan Islam, kemudian pegangan para ahli aktivis pendidikan Islam. At-tarbiyah juga memiliki fungsi pembentukan akidah yang benar bagi manusia, pengajar ibadah sebagai pengajaran ibadah yang benar, kemudian menumbuhkan keinginan saling mengenal sesama manusia, terus menyebarkan spirit kerjasama di antara manusia, membentuk manusia yang berdedikasi Islam, membentuk muslim yang menyeru kepada Allah. Sahabat sekalian, mungkin demikian sedikit pengetahuan, sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.